diatasi, kemudian dinaikkan, kemudian memberi kesempatan kepada pabrik rokok untuk memproduksi rokok yang memang bisa dibeli untuk kalangan menengah ke. Izinkan saya mengomentari statement yang dikeluarkan oleh Ibu anggota DPR Komisi 9 tersebut. Mungkin ibu itu bermaksud baik, ingin memenuhi kebutuhan yang menurut beliau itu kebutuhan rakyat menengah ke bawah mengenai rokok. Tapi ingat, perlu diingat di sini kalau merokok itu bukan kebutuhan. Setuju ya, sampai di sini merokok itu bukan kebutuhan. Yang merupakan kebutuhan yang sering kita lupakan adalah kebutuhan kesehatan. Jadi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok. Dan inilah yang sering terlupakan. Kalau misalnya kita tidak sehat, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita? Bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa belajar? Bahkan anak SD pun tahu kalau merokok itu bisa merusak kesehatan. Nah, kalau tanya sama anak SD, pasti anak SD bilang, apa bahaya merokok? Ya, bisa merusak paru-paru, Bu. Kenapa biaya cukai itu dinaikkan? Ya, biar orang tidak merokok. Sekali lagi, biar orang tidak merokok, karena merokok itu merusak kesehatan. Nah, ini fakta. Mungkin teman-teman bisa pause nih video ini kalau pengen baca ini. Nah, tapi ada yang perlu saya garis bawahi di sini ya. Hal ini menguatkan fakta bahwa sebetulnya rokok hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia karena sebagai salah satu penghasilan. Namun, rokok juga memiliki dampak negatif pada kesehatan yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Data terkini dari WHO menyatakan bahwa rokok telah membunuh setengah dari penggunanya yang diperkirakan lebih dari 8 miliar orang setiap tahunnya, dan lebih dari 7 miliar kematian tersebut dialami oleh perokok aktif. Nah, orang yang tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokok juga kena imbasnya. 1,2 miliar lainnya yang merupakan perokok masif atau individu yang terpapar asap rokok di sekitarnya juga bisa mengalami kematian. Terus tidak jauh berbeda dengan data di dunia. Sekitar dari 225.700 orang Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan tembakau. Seperti yang kita ketahui kalau dalam merokok itu ya pasti udah tahu ya, ada tembakau, ada nikotin, tar, ada karbon monoksida, ada berbagai bahan kimia yang berbahaya lainnya. Terus ternyata prevalensi merokok pada remaja juga meningkat. Pada usia 10-19 tahun meningkat 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan sekitar 20% dari Global Youth Tobacco Survey pun pada tahun 2019 merilis bahwa ini ya 40,6% pelajar Indonesia yaitu usia 13-14 tahun, 2 dari 3 laki-laki dan hampir dari 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah mencoba atau menggunakan produk rokok atau produk tembakau. Nah, seperti yang kita ketahui ya, akhir ini BPJS pun terancam rugi atau defisit. Nah, teman-teman bisa baca ini ya, saya cari di Gemini Google kalau pemerintah mengalokasikan sekitar 59 triliun dari total anggaran kesehatan untuk BPJS kesehatan guna membiayai layanan kesehatan termasuk penyakit PTM. Dan PTM ini adalah penyakit tidak menular dan penyakit katastrofik yang menyedot biaya hingga 50,2 triliun akibat tingginya klaim penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang kita ketahui dari penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal itu salah satu faktor risikonya adalah perokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif. Teman-teman bisa baca di sini ya, atau bisa pause video ini ya, estimasi biaya dan beban kasus PTM, penyakit tidak menular. Bahkan ketika seseorang mau beli rokok pun ya, itu udah tahu nih, udah ada gambar-gambar kayak gini, sudah ada yang bilang kalau ini berbahaya. Tapi walaupun sudah dipasang gambar-gambar seperti ini, tetap juga ada yang beli.
Nah, buat perokok, boleh lihat nih di bungkus rokoknya, ada nggak peringatan kayak gini? Pasti ada dong. Nah, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik ataupun vape itu sama juga bahayanya. Bukannya dulu kita itu diajarin ya, di kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini kenapa? Faktor resikonya malah kita fasilitasi, malah kita kasih. Yang kita sudah tahu kalau kita sudah sakit itu sudah tegak diagnosa jantung, sudah tegak diagnosa hipertensi, atau sudah tegak gagal ginjal, itu pengobatannya seumur hidup, bisa jatuh ke cacat. Nah, kalau kita mencegah tidak jatuhkan itu, kita masih bisa sehat, masih bisa bugar. Walaupun duit tidak seberapa, tapi kita bisa bergerak, berjalan-jalan, bisa beraktivitas tanpa bantuan, itu sudah membuat kita happy.